Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. What to today? Thank you very much for your attention. Thank you very much for joining this class today. Before we begin our learning today, let's pray based on the routine. Praying begin. Finish. I will call your last name. If your name consists of 3 words, ya, I will call your middle name, ya. Jadi ketika nama kalian tiga kata, saya panggil namanya. But when your name consists of 2 words, ketika nama kalian nanti terdiri dari 2 kata, ya, I will call your first name. Saya akan panggil nama Tuhan. Oke? Fokus ya. Ya. 3 nama saya panggil nama Tuhan. 2 nama saya panggil nama Tuhan. Febriati. Regina. Rusuh. Nanda. Oktavani. Eka. Cantika. Mai. Isa. Syahrifa. Ega. Tasya. Fikri. Dwi. Lana. Febria. Febri. Ika. Putri. Rana. Melisa. Siti. Hayati Ilyas. Setia. Wahyu. Sudah semua? What's your name? Oh, Nusul. Oke. Before we begin our meeting, let's pray a little bit. Kita akan main sedikit game ya. Game itu berarti fokus ya. Mau main apa? Campur. Kita akan main kata. Ya, kita akan main kata. Akhiran adalah awal. Akhir adalah sebuah amalan. Ya, akhiran sebuah amalan. Misal, my father goes to Jakarta, and then goes to Australia, and then my father goes to pertama pergi ke Jakarta, next ke Australia, next goes to Oke, my mom goes to Gresik. My mom goes to Gresik, and then goes to Kudus. Next goes to
Atau semangat justru setelah dari bawah justru karena sudah justru Amerika. Setelah itu ada justru Argentina justru setelah Argentina justru Aceh setelah Aceh tiga justru setelah Hongkong justru boleh kan ada daerah yang lain ya yang nah biasanya bukan kampung ya oke nah materi yang didiskusi today materi apa yang kita bahas simple present in the previous meeting we will discuss simple present and now we will discuss more about simple present ya. Before we study, we learn about active sentence. Kita sudah belajar kalimat aktif, and now we will discuss passive sentence. Nah, kita akan membuat bagaimana kalimat pasif di dalam simple present. Jadi intinya bahwa setiap tenses kan terdiri dari form. Tenses kan related dengan kalimat ada subjek, ada predikat. Ketika ada objek berarti dia opsional. Subjek, predikat, objek berarti dia opsional. Subjek, predikat, objek, keterangan waktu, tempat juga opsional. Minim ada subjek, ada predikat. Nah, ketika kita bicara simple present, kira-kira ya, do you remember? Kira-kira tenses ini digunakan kapan atau saat apa? Ya, simple present. Tenses yang digunakan kapan kira-kira? Simple present. Simple present. Nah, kalau sudah bukan simple present yang dilakukan, nah, dan mungkin bisa menjadi sebuah kebiasaan atau rutinitas atau untuk menjalankan sebuah kebenaran. Nah, ya, jadi diharapkan pada materi ini kita bisa memahami simple present. Ya, kita bisa memahami simple present baik secara penggunaan dalam keseharian. Jadi simple present itu untuk menceritakan events ya, activities atau action dan activity present jadi terjadi di saat ini yang biasanya kita sering lakukan berulang kali dan juga menjadi daily kita tuh habitual action atau ketika kita itu membutuhkan sebuah peristiwa yang sudah menjadi fakta atau kebenaran hukum. Misal apa sih ketika menunjukkan aktivitas atau kegiatan yang sudah menjadi rutinitas. Misal kegiatan kita di pagi hari. Misal, ya, what do you do in the morning kira-kira? Apa yang Anda lakukan di pagi hari biasanya? Terus, ya mandi, and then you breakfast sama makan. Nah, biasanya sarapan pakai apa? Potato food. Oke, nasi kalau nggak nasi nggak sarapan ya. Oke, mungkin roti. Ada yang pakai roti. Nah, mereka pagi misal. Do you drink coffee or tea? Teh, kopi, or ice tea atau es teh? Atau misal di malam hari kira-kira do you watch TV atau TV?
Do you play a game? Do you have dinner biasa makan malam juga? Do you drink coffee? Itu makan malam kopi. Oke. Nah, jadi itulah aktivitas yang termasuk di dalam siklus presiden. Jadi seringkali kalian lakukan di waktu tertentu dan itu sudah menjadi kebiasaan besar. Kebiasaan besar, I wake up at 5 o'clock in the morning. Misal kebiasaannya jam 5 pagi. Terus I go to kampus every day atau every Sunday atau Friday misalnya. Itu kita sedang lakukan. Atau misal I always have breakfast. Suka sarapan pagi. Misal I have breakfast with rice misalnya. Suka sarapan pakai nasi misal. Atau misal we go to school, misalnya misal ada naik transportasi umum, atau misal we go to kampus by bicycle every morning. Atau misal I play a game on the weekend. Misal we play a game in the evening, misal main game di malam hari. Atau misal we study every Friday, misal kita belajar bahasa Inggris setiap hari Jumat. Atau misalnya ini sore hari kita bersama makan malam misalnya. Jadi sesuatu yang mungkin kalian lakukan mungkin di pagi hari, di siang, sore atau di malam hari. Kira-kira kalau di hari Minggu ada bukan kegiatan di hari Minggu. What time do you get up on Sunday? Lebih siang atau lebih pagi? Lebih pagi. Oke, ada yang lebih siang. Oke. Terus kira-kira setelah bangun pagi, what do you do lagi? Tidur lagi ya. Tidur lagi, bangun, sholat, tidur lagi. Ada yang mungkin seharian di rumah saja, seringnya. Ada yang mungkin itu harus main. Oke, ada yang itu harus main game, harus bersantai. Jadi apa mungkin kalian lakukan pada hari Minggu atau hari Minggu. Nah itu juga kita gunakan simbol press atau aktivitas kejadian yang biasa terjadi yang mungkin sudah menjadi sebuah fakta atau general truth ya. Jadi sesuatu yang sudah jadi fakta. Kalau kita lihat simbol press kan itu dengan penggunaan MVS. Misal matahari terbit dari sebelah timur misalnya, misal sesi dua sebenarnya sebelah barat. Terus misal bumi mengitari bulan ya. Terus misal water flows at 100 degrees Celsius misalnya, air itu mendidih pada suhu 100 derajat. Kira-kira kalau es berduri 0 derajat. Terus misal dokumen body consists of billion cells ya, jadi tubuh manusia terdiri dari banyak sekali sel. Semua makhluk hidup, all living things require water to survive. Jadi semua orang butuh air untuk trains run on tracks ya. Kereta itu berjalan pada lintasannya, berjalan pada lintasannya. Jadi di atas rail. Nah, planes fly in the sky ya. Jadi pesawat itu terbangnya di atas langit. Boats float on water misalnya, perahu itu memang dia perahu di atas air. Fish lives in the water, ikan hidupnya di air. Ya, traffic lights control the flow of vehicles ya. Rambu itu mengatur jalannya kendaraan-kendaraan. Subway operate underground in some cities ya. Misalnya kereta bawah tanah itu beroperasi di bawah tanah di sejumlah kota. And ships carry goods across the ocean. Bisa apa ya? Perahu kapal ya dapat membawa sejumlah barang yang melintasi benua, pulau ya, lewat benua. Atau menjelaskan aktivitas event action yang sudah dijadwalkan, tapi memang sudah dischedule-kan. Kita pakai simple present ya, misal jadwal pertandingan bola. You like watch football match, suka nonton bola in TV or in stadium?
Repeat. Okay, do you have a quality quality? Oke ya, saya stop dulu ya. Nah, aku jadwal kayak pemberangkatan ya, jadwal pertandingan, jadwal kegiatan, jadwal acara misal. The end session start in 10 AM ya. Pelajaran bahasa Inggris jam 10. Atau misal katakanlah the film begins at 8 o'clock. Filmnya mulai jam 8. Jadi jadwal-jadwal pertandingan, jadwal kuliah, jadwal pelajaran, jadwal ujian, pakai sampel, atau jadwal atau bukaan misalnya itu restoran konsumen ya, restoran yang baru bukannya malam atau ya jadwal kita di transport umum ya, misal katakanlah kalian bertrain arrive station at 7 o'clock, kereta tiba di stasiun jam 7. Terus misal berlari in 10 minutes ya, pesawatnya itu akan terbang 10 menit lagi. Atau the next bus comes in 30 minutes ya, tapi selanjutnya akan sampai 30 menit. Jadi bisa juga menunjukkan jadwal keberangkatan transportasi umum, jadwal kegiatan, jadwal event, jadwal kuliah, jadwal pertandingan, atau jadwal yang lain. Terus penanda waktunya itu biasanya kayak tadi every day setiap hari, every morning setiap pagi, every month setiap bulan, every year setiap tahun, atau in the morning di pagi hari, in the afternoon di siang hari, in the evening di sore hari, sore atau di malam hari, titik-titik o'clock. Terus sudah sesuatu yang memang terus sudah pasti jam berapa, atau berapa kali dalam periode tertentu ya, misal once a day, sekali sehari, twice, 2 kali sehari, twice a day, 3 times, 3 kali sehari. Atau biasanya ditambahi dengan penggunaan frekuensi seperti kayak kata always. What is always? Selalu. Usually biasanya kalau misalnya yang belum tuh frekuensi itu sama dengan often alias sering. Misal sometimes kata-kata seldom, jangan biasanya ditambahin dengan kita akan kesini ada beberapa kali kita mesti beresin informasi tak itu penggunaan satu kata kerja kamus, kata kerja dasar yang dia sama sekali belum ada imbuhan. You can find in the dictionary, kalian bisa temukan di kamus kata kerja yang masih original, belum ada tambahan apapun di belakang. Kalian mencari kata in, kamus akan masuk mengartikan makan. Kalian mencari kedua dari in, tidak mungkin kamus akan menerjemahkan telah makan atau sudah makan. Pasti disuruh beralih ke verb 1. Terus kalian cari kata eaten, ketiganya nggak mungkin juga artinya telah makan juga. Atau itu adalah bentuk ketiga, nggak mungkin. Tetapi pasti kalian dialihkan untuk beralih ke verb 1 yaitu eat. Jadi kan misalnya mendeteksi verb 1. Terus bagaimana kita bisa mendeteksi verb 2, verb 3? Nah, kuncinya hafalan ya. Salah satunya kayak regular verb yang ada di tengah atau belakang kamus. Terus penggunaan ini, karena kita di simple present maka tubuhnya harus to be present, yaitu is dan are. Kalau I menggunakan she, menggunakan is, be, sama ini menggunakan a. Terus penggunaan ending verb untuk subjek dan dia unity tidak gunakan s atau s di belakang. Tapi ketika subjeknya she, it, maka kita gunakan ending s or as di verb 1, di ending verb 1. Terus penggunaan selanjutnya adalah penggunaan kata bantu, kata kerja bantu. Fungsinya hanya membantu kata kerja utama, nggak bisa digantikan. Kata kerja bantu ya fungsinya hanya untuk membantu. Beda ketika kita misalnya di dalam bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Inggris, kita tidak belajar bahasa Inggris. Dikasih kata tidak apa-apa
saat kita belajar bahasa Inggris untuk membentuk negatif, ditambah kata kita sudah negatif, sudah otomatis dia membentuk negatif. Kalau di dalam bahasa Inggris untuk membentuk pola negatif tidak bisa not plus stop satu. Misal kita belajar we study English, we not study English, nggak bisa. Nah, nggak bisa. Setelah subjek ketemu not nggak boleh. Nah, kita butuh namanya kata untuk membentuk negatif sama untuk interrogatif untuk menanyakan apa. Kita lihat kalau tadi IUID tidak gunakan SES di ending form. Kalau CES gunakan SES di ending form. Ya, agar terus bahwa tidak semua kata kerja di ending S, tidak semua kata kerja di ending S. Ya, jadi kita akan rumus. Ketika verb 1 dia endingnya OS, TJKX dan SS, maka ketika CES yang menggunakan dia ditambah S di belakang. Maka C atau B dia pakainya terus, tapi ketika IUD dia pakainya ketika CES dia gunakannya was atau watches, tapi ketika CES IUD dia gunakannya was dan watch. Jadi sebelah kolom kanan itu untuk CES, sebelah kolom kiri untuk IUD. Ketika kata kerja form 1 dia endingkan konsumen plus Y, maka dia berarti bertambah X. Study jadi studies. Studies ketika digunakan CES, kalau study digunakan untuk IUD. Secara umum form 1 ketika digunakan CES, maka kebanyakan memang sudah ditambah S kecuali kedua. Jadi kalian perhatikan untuk ending kata sepertinya maka tidak tambah S. Misalnya membaca read jadinya reads pakai S. Nah, terus misal kayak kata open itu buka nanti jadi open. Menutup close nanti jadi close ya pakai S. Kita buat ya pakai S dua. Proses pakai S katanya gantinya E. Jadi kita yang nggak bisa pakai S atau enggak kan coba ganti dengan E atau dengan C atau dengan biasa teman-teman ya. Ini karena ada jamak, jadi pakainya D. 5 size yang ke-6 oke 7 pakai S itu banyak 8 S atau lebih cair ya 9 kontes ya 10 ini ya manusia cuma satu ya. Next is okay, dua semua tiga sampai atau Please.
Biru maksudnya dari ya. Nah, jadi bagaimana kita membentuk kalimat positif, negatif, dan introversi? Kita lihat kata batu. Kata batu fungsinya hanya membantu. Dia ada, tetapi dia tidak bisa diartikan. Itu adalah bukan berarti untuk melaksanakan diri sunat-sunat atau melakukan bukan ya. Itu adalah ketika dia ada di Texas, ya, terutama di negatif dan introversi dia cuma kata bantu. Kalau IUD dia pakai do, kalau she dia pakainya das. Nah, untuk membentuk positif, negatif, introversi itu masing-masing ada rumus ya. Untuk pola positif, subjek verb satu. Verb satunya itu mengikuti siapa subjeknya. Kalau subjeknya IUD tidak pakai SES, kalau she berarti pakai SES. Negatifnya subjek do atau das, ya tergantung subjeknya plus not dari verb satu. Kembali ke verb dasar yang belum ada bukan SES. Terus introvertifnya do atau das dibalik ke depan plus subjek plus verb satu, jangan lupa question mark ya, tanda tanya. Nah, misal I play piano, saya main piano. Saya tidak main piano, maka I karena I kata barunya do, maka I do not, terus tidak diikuti I do not play piano. Introvertifnya boleh tidak dibalik do I play piano, apakah saya main piano. Terus misalnya lagi main piano itu lisan misalnya ya, lisan sebagai she, maka dia pakai S, lisan plays piano, bisa main piano. Negatifnya bisa sebagai she, maka dia kata barunya das, lisan does not play piano. Introvertifnya boleh tidak dibalik das, lisan play piano. Play piano. Kita coba soal does do English text. Kan kata kerja ya, dari kata tadi subjek itu atau das, nah meskipun sama-sama ada fungsinya beda. Bukan itu kata baru. Kalau yang di sini kata kerja utama. Jadi kan fungsi kata kerja baru hanya untuk membantu kata kerja utama. Terus introverti itu English text. Student does seorang murid mengerjakan PR. Student does not terus itu lagi berarti kalian My father is a newspaper. Ayahku membaca sebuah koran. Oke, itu akan terjadi pada bisa
My friend, does okay, does not. Dan itu kalau dilakukan di sini, kalau dilakukan di sini, kata dasarnya apa? Head, ya. Head. Di sini head. Itu artinya lagi jadi tidak mengikuti siapa subjeknya ya, nanti dua tugas akan mengikuti hati-hati setelah kata baru dua tugas ingat kembali form 1 ya. Jadi jangan lupa kita sudah tunggu kalau belajar nanti formnya hilang ya. Jadi setelah kata kerja baru dua atau belas nanti form itu harus muncul ya, terutama form 1 setelah terus kita akan ke sini. Kita akan ke sini. Bagaimana membentuk pasif? Pasif itu di, ya. Pasif itu di. Misalnya kata ini. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau kita misalnya di dalam bahasa Indonesia, misalnya kata-kata jadi dimakan. Terus misal kayak kata membuka jadi dibuka. Nah, terus misal kata menutup jadi ditutup. Terus kayak tadi memainkan piano jadi piano dimainkan. Jadi ketika kita membahas tentang aktif, kita juga harus bisa membangkitkan pasif. Kalau di dalam bahasa Indonesia untuk berbuat pasif kan tidak ditambah di selesai. Maka dimakan tidak mengatur apa itu tensesnya, karena bahasa Indonesia kan tidak mengenal tensesnya. Bagaimana kalau dalam bahasa Inggris? Ketika setiap tenses punya kalimat aktif, ya, maka setiap tenses juga punya kalimat pasif. Kalimat yang bisa dipasifkan itu harus kalimat yang ada objeknya, jadi bisa dibalik. Misal saya bermain piano, maka piano dimainkan oleh saya. Nah, misal kalau saya makan nasi dimakan oleh saya dibalik. Kalau misal cuma saya makan, pasifnya saya dimakan, jadi apa? Ya kan? Nah, jadi kalimat yang bisa dipasifkan harus ada objek. SPO, minim, subjek, predikat, objek. Ada ketentuan waktu dan tempat yang jadi tambahan. Minim, ada subjek, ada predikat, ada objek. Bagaimana kalau kita membentuk pasif dari sebuah kalimat aktif? Saya bermain piano, piano dimainkan oleh saya. Apakah piano dimainkan oleh saya? Bagaimana membentuk itu dalam presentasi? Oke, untuk membentuk pasif alias di titik-titik, maka ada yang namanya perubahan posisi. Yang awalnya dia subjek jadi objek, yang awalnya dia objek pindah ke subjek. Ya, saya bermain piano, piano yang awalnya objek dia pindah jadi subjek. Piano dimainkan oleh saya. Subjek jadi objek, objek jadi subjek. Nah, ketika ada pergantian agen, ya, objek ke subjek atau subjek ke objek, maka akan perubahan kata ganti yang awalnya itu I, dia akan berubah jadi me. Ketika subjek di awalnya itu I di sini, ketika nanti dia dipasif jadi objek, dia berubah jadi objek penumpang. I nanti jadi me, you jadi you, we jadi us, they jadi the, she jadi her, he jadi ye,
Kita masih gunakan yang namanya to be sesuai dengan subjek, masih menggunakan is and dan are. Ya, is untuk she, are untuk you, be sama they are, and untuk I. Bagaimana untuk membentuk positif? Nah, subjek to be plus s and are plus verb 3. Untuk membentuk pasif kita gunakan verb 3. Jadi verb 3 itu gunanya untuk membentuk pasif ya. In previous meeting we have discussed about verb 1, verb 2, verb 3. Verb 3 dipakai untuk membentuk pasif. Ya, nanti plus by titik-titik, baik oleh siapa. Negatifnya subjek to be SMA plus not plus verb 3 plus by titik-titik. Interrogatifnya to be SMA plus subjek plus verb 3 plus by titik-titik. Misal, he opens the door. Dia membuka pintu. Karena he pasti pakai s ya. He opens the door. Dia membuka pintu. Maka nanti jadinya apa? Pintu dibuka oleh dia. The door berarti ditaruh di subjek the door. Terus the door itu kan dia subjek itu diangkat apa tunggal atau sama. Nah, oke, ketika dia tunggal maka s ketika jamak maka the door is terus open itu satu ketiganya open pakai ed, maka the door is open by siapa? Di sini jadi he. Maka pintu dibuka olehnya, nah itu maksudnya dia main lagi bayi agak aneh. Misal I open the door is open by I, aneh, pasti by ini. Sedangkan ada kata by itu biasanya objek pronoun ya. Misal stay by me, bukan by I, tapi by me. Terus negatifnya tidak ditambahkan the door is not open by it. Interrogatifnya pola dibagi balik. Is the door open by you? Apakah pintu dibuka olehnya? And then next, I bring the books. Aku membawa buku-buku. Aku membawa buku-buku, maka buku-buku dibawa olehku atau oleh saya. Maka the books objek yang mulai jadi subjek. The books. Karena the books itu banyak jamak, maka verbnya adalah are. The books are. Bring verb 1, verb 2-nya brought, verb 3-nya juga brought. Maka the books are brought by I jadi me. The books are brought by me. Negatifnya tinggal ditambah not. The books are not brought by me. Negatifnya tinggal dibalik. Are the books brought by me. Jadi di sini kita lihat ya penggunaan verb 3 sama itu bermain subjeknya itu kira-kira tunggal atau jamak. Karena itu akan memakai penggunaan is and atau apa. Kita coba soal. Misal, the students who attend this test ini masuk yang tadi. Kita bagaimana kita tahu make pasif positif s murid-murid mengerjakan tes bahasa Inggris, maka nanti tes bahasa Inggris dikerjakan oleh murid-murid. Kira-kira kita nanti balik ya kan English test. Terus setelah saksi kita untuk is and or are. Is. Setelah itu kita butuh verb 3. Is, do, verb 3 dan do, did, dan ya. Terus by siapa? Nah, the students. By the students boleh, by them juga boleh. Them itu maksudnya by students. Boleh belajar, boleh belajar students, boleh tidak masalah ya. Terus bagaimana negatif 3 sama kita tambah not an English ya, is not kita dibagi ya is English test
A student does the homework. Ya, seorang murid mengerjakan PR. Nah, maka homework ya. Is oke, sama ya is baik. Nah, kalau misalnya beda student boleh kita mau spesifikkan baik atau is juga boleh. Muridnya nggak jelas, tapi kebutuhan kita bisa baik is atau baik student boleh. Terus tinggalnya tinggal di balik ya. Sorry, tinggal tambah. Tinggalnya tinggal tambah. Is dengan seperti terus kita coba. My father reads a newspaper. Ayahku membaca sebuah koran, maka sebuah koran dibacaan yang newspaper is kopi dan mereka tarik kopi dan sama ya mesti dari siapa my father terus itu artinya my mother buys vegetables. Ibuku membeli sayur-sayuran, membeli buah-buahan. Apa? Oh, vegetables. Untuk membentuk tiga Inside the children play football, anak-anak bermain sepak bola. My friend has a British cat. Nah, temanku punya kucing British. Nah, maka kucing British itu mantu ya. Asik ya, British cat. Ketiga dari S. Ketiganya sakit, bisa juga bisa juga main. Terus tinggalnya tinggal. Bisa soal seperti ini.
Saya masak sendiri nasi goreng. Aku makan aja ya. Bisa saya makan sepiring nasi goreng. Nah ini pola aku bisa aku pola aku sekaligus pola nasi ya. Oke, ada yang aktif ini operate rice ya. Saya makan sepiring nasi goreng. Tidak ada buat aktif negatif, aktif introvertif, pasif positif, pasif negatif, pasif Oke, saya makan sepiring nasi goreng. Bagaimana untuk pasif? Maka sepiring nasi goreng dimakan oleh saya. Seperti ini ada ya tugasnya kalian nanti tugas kalian nanti itu seperti ini. Saya sediakan aktif positif, kalian itu nggak aktif negatif positif negatif introvertif pasif positif negatif introvertif ya. Jadi satu kali jadi 5 paling nanti kalau 5 soal jadi 25, kalau 10 soal jadi 50. Kita coba soal satu. Yang bisa dipastikan ada objek, jadi saya membuat ya subjek predikat. Dan kayak gini aja, SPO yang penting misalnya. Kalau misalnya ada pertanyaan waktu atau tepat, ya posisinya di belakang Mbak Putri balik ya. Bisa kita tutup pintu.
Seperti ini, yang masuk ya. Insya Allah ya. You drink a cup of coffee every morning. Kamu minum secangkir kopi setiap pagi. Aktif deh kan? Coffee every morning. Itu berarti bagaimana bentuk pasif? Maka secangkir kopi diminum olehmu setiap pagi. Keterangan waktu tempat berada di belakang. Tidak usah dibalik. Jadi seperti itu ya, jadi nanti untuk sama seperti ini. Jadi sudah sekarang positif, kalian membuat negatif negatifnya sekaligus membuat positif negatif negatif. Nah, kenapa kita belajar pasif? Karena kita lihat, entah itu perilaku, entah itu teks, entah itu example, entah itu buku, entah itu kalian lakukan berbagai tulisan dalam bahasa Inggris, kamu itu menggunakan kata pasif. Jadi biar kita tahu itu apa ya? Kok ada itu di teks, ada itu di apa? Tentu kita diulang pasif. Oke, kita akan coba multiple choice. Choose the best answer from this multiple choice question. Pasif ya. Choose the best answer. And this question becomes active itu pasif. Oke, ya. Tikusnya satu kalau banyak mais ya. Kesimpulannya sama dengan H kenapa? Dan persatuan. Next. Berarti